Hidup itu gak hanya perjuangan untuk kita mencukupi apapun kebutuhan kita selama kita ada di dunia. Hidup adalah perjuangan antara membawa diri kepada kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Kehidupan kekekalan itu sangat ditentukan apa yang kita lakukan ketika kita ada di dunia. Coba. Sebenarnya Mbak Emma, kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini tidak berbicara apakah hidup kita tidak boleh kaya, tidak boleh enak, bukan berbicara seperti itu. Sebagai dia orang kaya dan dikatakan di dalam ayat yang ke-19, ia bersukacita dalam kemewahan setiap hari. Nah, kebalikannya ada seorang yang miskin, namanya Lazarus. Jelas dia punya status sebagai seorang pengemis. Untuk makan mengharapkan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, bahkan saking tidak berdayanya dia, Mbak Emma. Anjing itu datang jilat boroknya si Lazarus. Lazarus ini itu dia hidup tidak jauh dari rumah orang kaya. Harusnya orang kaya itu apabila dia melihat nih, Mbak Emma, melihat di depan mata dia nih, di depan mata dia ada orang makan aja, nunggu makanan jatuh dari meja orang kaya itu, tapi dia cuek saja. Dia nggak punya hati mengasihi. Dan setelah mereka menyelesaikan kehidupan mereka di dunia, orang kaya dengan segala kesenangannya dan Lazarus dengan segala kemiskinannya, berubah kehidupannya. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya ada di mana dia? Ada di neraka dan disiksa. Saking menderitanya si orang kaya di alam kekekalan ini, dia minta kepada Bapak Abraham supaya ada di antara orang mati yang kasih tahu saudara-saudaranya, supaya saudara-saudaranya itu jangan sampai memiliki kehidupan yang sengsara ketika mereka ada di alam kekekalan. Kasih tahu dong, hidup di neraka itu begini susahnya. Jadi jangan sampai kamu sembrono terhadap hidupnya ketika mereka memiliki kehidupan ada di dunia, gitu Mbak Emma. Di dalam kisah itu dikatakan tidak bisa. Nabi Musa dan nabi-nabi itu sudah memperingatkan, mereka aja nggak dipercaya kok. Orang mati pun kalau dikirim untuk memberikan sebuah kesaksian, mereka juga nggak akan percaya juga, gitu. Iya benar. Jadi nggak perlulah ya harus ada sebuah hal yang supranatural. Kita juga nggak perlu harus ditegur dengan hal-hal yang supranatural atau yang roh-roh atau yang ajaib-ajaib. Tapi kita harus baca firman Tuhan, itu udah jelas petunjuknya, betul nggak gitu Bu? Iya, ya garap pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Gitu, jangan yang hidup sembrono, gitu ya. Sembrono. Yang merokok berhenti, yang mabuk-mabukan berhenti, yang selingkuh berhenti, yang hidup keduniawian berhenti, gitu. Jadi kalau kita berubah itu Mbak Emma, kita mengalami mujizat besar di dalam kehidupan kita, gitu ya. Kalau sakit sembuh, itu tuh tidak penting. Yang penting kamu ikut Tuhan, kamu berubah apa tidak, gitu. Kaya miskin tidak penting, gitu. Yang penting kamu memuliakan Tuhan atau tidak. Nah ini yang harus lebih kita utamakan di dalam kehidupan kita, ya.